Shalom, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sahabat BSJD yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang bersama-sama kita bacakan dan akan kita renungkan hari ini merupakan bagian dari cerita di mana Saul yang ditolak sebagai raja. Jadi mengapa Saul ini ditolak sebagai raja? Karena dalam cerita ini memperlihatkan bagaimana Saul itu didapati tidak taat kepada Tuhan. Jadi Saul kembali mengulangi bagaimana ia mengikuti pemikiran dan kehendaknya sendiri. Tuhan memerintahkan kepada Saul agar seluruh penduduk Amalek itu harus dibinasakan, termasuk juga di dalamnya hewan-hewan ternak dan lain sebagainya. Namun ternyata dia tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia bertindak sesuai kehendaknya sendiri. Saul membiarkan raja orang Amalek yaitu Agag untuk tetap hidup. Demikian juga ia membiarkan hewan ternak yang terbaik tetap hidup dengan alasan hewan ternak itu akan dipersembahkan sebagai korban. Jadi dengan sikap dan tindakan Saul ini, kemudian Tuhan memberikan teguran keras melalui Samuel. Samuel menyampaikan taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Jadi sama artiannya, mendengarkan perintah Tuhan itu lebih baik daripada kita berupaya untuk mempersembahkan segala sesuatu yang sebenarnya itu hasil dari kita menolak Tuhan, atau mungkin dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi melalui teguran Samuel ini kepada Saul, kita juga melihat bahwa mendengarkan yang menjadi perintah Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi meskipun memang kita memiliki pemikiran sendiri, pandangan sendiri atas berbagai situasi dan berbagai hal, tetapi belum tentu apa yang kita pandang baik menurut diri kita sendiri itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah mengapa setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan, dan kita pikirkan, itu kita harus yang paling utama adalah membandingkan dengan kehendak dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan meskipun kehendak Tuhan itu kadang atau sering atau kerap kali berbeda dengan pandangan kita, namun semua itu adalah yang terbaik bagi kita. Sahabat BSJD yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui teguran Tuhan yang disampaikan melalui Samuel saat ini juga disampaikan bagi kita, di mana yang paling penting dan paling utama di dalam kehidupan ini sebelum kita bertindak dan melakukan segala sesuatu, yang kita utamakan adalah apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah itu sesuai dengan perintah Tuhan, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu yang sesuai seturut dengan kehendak Tuhan itu pasti menjadi yang terbaik bagi kehidupan kita. Kiranya kita bersama-sama melakukan kehendak Tuhan dengan tekun, dan kita juga memperoleh kekuatan melalui kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kekuatan dan kesehatan kembali Tuhan percayakan bagi kami dalam rangka melaksanakan tugas, tanggung jawab dan karya kami di hari ini.
Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang bersama-sama kami baca dan kami renungkan di hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menuntun, menolong kami dalam rangka menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dengan setia. Terus mengutamakan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini untuk kami kerjakan dan untuk kami lakukan. Pakailah hidup kami ya Bapa, sehingga nama Tuhan sajalah yang semakin dimuliakan. Demikian juga kami dapat terus menjadi berkat bagi setiap orang di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.